Alin, ini beredar kabar kalau itu investasi, bukan utang. Bedanya gimana sih sebenarnya? Oke, aku cerita dikit dulu ya. Jadi investasi kalau menurut konteks hukumnya dan kalau berjalan dengan normal antara kedua belah pihak perjanjiannya maksudnya normal gitu. Maka memang betul kalau ada untung, ada rugi itu kan adalah resiko dari sebuah bisnis. Tapi pada kenyataannya investasi yang saya lakukan dengan William Anderson dan Isaura Teonardi melalui toko kue Factory-nya itu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Jakarta Selatan dan sudah ada keputusan hukumnya. Kasus saya versus William Anderson atau yang kita kenal dengan nama kode Blue dan Isaura Teonardi berawal dari perbuatan hukum dengan adanya perjanjian investasi. Jadi tahun 2017 saya kenal dengan Will di suatu bazar di Jakarta Selatan. Saya beli produknya, saya suka, terus kita jadi ngobrol-ngobrol dan dia nawarin, "Lin, lo mau nggak jadi investor gue mau buka toko kue Factory di Crumble Crew nih, di SCBD." Terus saya tertarik, saya lihat kontraknya dan apa yang ditawarkan menarik dengan janji-janjinya. Saya bilang oke, saya invest senilai 500 juta waktu itu. Jadi perjanjian investasi itu kan adalah perjanjian di mana salah satu pihak memasukkan modal ke usaha dari pihak lain. Dan dari situ harus ada feedback. Feedbacknya tuh berupa keuntungan, mungkin persentase, dan itu semua diatur dalam perjanjiannya gitu loh. Dan di dalam perjanjian itu juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemilik usaha seperti memberikan laporan keuangan. Dalam hal saya, perjanjian saya, William dan Isaura juga harus mendirikan PT. Nah, seiring berjalannya waktu, saya lihat toko itu berjalan dengan baik gitu dari 2017 akhir sampai 2018, mungkin sebelum bulan Mei, sebelum saya menikah, saya juga sempat ajak Factory untuk ikutan bazar dari Ismaya Group punya. Terus saya sempat undang TV-TV untuk ngeliput, datang bikin liputan. Pokoknya quite happening at that time gitu loh menurut aku. Tapi seiring berjalan waktu kan saya juga tahu hak saya adalah saya menerima laporan keuangan, menerima dividen yang dijanjikan dalam surat perjanjian. Lalu juga PT, yang saya kejar tuh PT karena kita sudah ada toko fisiknya dan ada nama saya di situ gitu. Saya bilang, "Ayo PT-nya mana William? PT-nya mana? Laporan keuangannya mana?" Tapi sampai menuju saya menikah dekat-dekat bulan Mei itu nggak pernah ada kejadian apa-apa. Setelah menikah, saya coba menghubungi William lagi dan Isaura, saya coba komunikasi dengan mereka baik-baik menanyakan bagaimana kelanjutannya gitu kan. Saya menanam modal di situ. Oke, apa nih kewajiban yang harus kamu penuhi buat saya, kok nggak ada sampai saat ini. Akhirnya setelah didesak-desak banget, saya ingat William sempat kasih 1 kali laporan keuangan, kayak di recap gitu dan angka-angkanya tuh lumayan membingungkan karena ternyata laporannya tuh laporan keuangan fiktif gitu ya. Sempat saya konfrontasi juga setelah itu, dia bilang, "Ya gue bikin angka ini ya suka-suka gue aja biar lo nggak marah gitu." Jadi saya juga agak mikir ini gimana ya konsepnya ya, taruh uang tapi pemilik usahanya seperti ini. Nah, yang lebih gilanya lagi, sekitar akhir 2018 itu aku dapat kabar dari temen yang mampir ke Crumble Crew dan bilang, "Lin, toko kue lo udah nggak ada ya?" Terus aku kayak, "Hah? Masa sih? Ada kok." Bilang, "Enggak, udah nggak ada, udah tutup," katanya. I'm as an investor, punya duit di situ, aku nggak tahu nasib tokoku kemana. Itu kira-kira gimana ya? Dan setelah itu nggak lama, tiba-tiba aku dapat telepon dari vendor nagih ke aku, ada nagih utang waktu itu masih untuk fit out, waktu itu ada utang di dapur. Aku yang kayak, wah saya penanam modal tapi saya tidak ikut operasional ya gitu. Nah, saya nggak tahu menahu soal itu. Oh ya, mereka soalnya nggak berhasil menghubungi William. Kenapa nyarinya ke lu? Oh, nyari ke aku karena kan nama aku di situ waktu itu ya kan. Dan waktu itu aku juga yang bawa produk ini masuk ke media, di interview di TV-TV. So of course, image-nya orang adalah, oh Factory punyanya Alin gitu. Meskipun di belakangnya tentu ada William dan Isaura. Tapi saat itu yang muncul di media adalah namaku. Di sini saya lihat akhirnya ada kewajiban hukum yang tidak dilakukan dalam investasi oleh William Anderson dan Isaura Teonardi. Untuk itu akhirnya saya konsultasi dengan lawyer pertama saya waktu itu untuk menempuh jalur hukum, menggugat secara perdata tentang wan prestasi atau ingkar janji. Nah, akhirnya keputusan pengadilan berpihak pada saya nih. Ini saya bawa file aslinya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa investasi yang saya lakukan bersama dengan William Anderson dan Isaura Teonardi itu tidak sah. Dan menurut hasil pengadilan, menghukum tergugat 1 William Anderson, tergugat 2 Isaura Teonardi, dan tergugat 3 Factory menanggung membayar kerugian material sejumlah 518 juta yang terdiri dari kerugian nyata investasi saya 500 juta dan kerugian lain 18 juta secara tunai dan seketika kepada penggugat. Jadi investasinya tidak sah ya. Jadi sampai saat ini urusan investasi selesai, beres.
Dari kemarin mungkin banyak yang lihat juga, saya sempat komen di postingan beberapa orang, bayar hutangmu William, bayar hutangmu William. Sebenarnya perlu dipahami bahwa utang itu kan bukan hanya perjanjian utang piutang. Tapi saat saya memberikan uang saya kepada Anda, William Anderson dan Isaura Theonardi, dan berdasarkan keputusan pengadilan tahun 2020 dari hukum perdata menyatakan bahwa investasi tidak sah dan pengadilan menginstruksikan kepada Anda untuk mengembalikan uang saya senilai 518 juta secara tunai dan seketika. Tapi sampai detik ini selama 4 tahun saya belum terima uangnya, itu kan berarti Anda berhutang dengan saya dong. Kan begitu, walaupun dasarnya adalah investasi, tapi investasinya kan sudah dinyatakan berakhir dan tidak sah oleh keputusan pengadilan. Karena di situ ada kewajiban hukum menyerahkan uang kepada pemilik, tapi tidak dilakukan, itu menjadi hutang karena uangnya kan masih tertahan di Anda, William Anderson dan juga Isaura Theonardi, seperti itu. Dan sekali lagi perlu dicatat bahwa perjanjian investasi kita sudah berakhir di jalur hukum dan dinyatakan tidak sah. Jadi bolak-balik saya harus tekankan itu. Nah setelah itu untuk pelaksanaannya tuh ada 2 pilihan, yaitu secara sukarela, kita bisa menyelesaikan secara formal baik-baik, atau melalui eksekusi. Nah sebenarnya saya maunya pasti baik-baik dong gitu, buat apa sih ribut-ribut, orang ya kita pernah kerja sama bareng kok gitu. Jadi sebenarnya lawyer saya pada saat itu sudah memberikan ini, ada akta perjanjian penyerahan dan pengembalian modal usaha. Sudah dibikin draftnya, sudah dikirim, kita kejar-kejar William untuk ayo tanda tangan, ikutin akte yang sudah dibuat ini dan kembalikan uangnya gitu. Nggak mau, tapi saya punya bukti-bukti chatnya. Nah ternyata William came up with his own terms gitu untuk pengembalian. Saya mau ngembaliin bulan Oktober, Desember, sekian, cicilannya nominalnya ada di sini. Ini ada di chatnya jelas. Oke, saya bilang, saya kan juga baik yang ngapain ribut-ribut. Oke, saya terima terms kamu. Ya udah kembaliin aja gitu. Tanpa tanda tangan apa-apa memang waktu itu. Tapi ternyata nggak dibalikin juga uangnya. Gitu. Jadi dengan cara lewat lawyer saya juga nggak ditanggepin, saya nyerahin ke William, oke lah cara kamu lah balikin. Juga ternyata tidak ditanggepin dan tidak dipenuhi. Saya kejar-kejar, malah lama-lama saya kena blok dan dia menghilang. Akhirnya saya pikir, ya udah kalau gitu memang harus lewat jalur eksekusi. Berarti kita sita aset, kita jual dan uangnya buat saya gitu kan. Sayangnya waktu itu setelah putusan pengadilan nggak lama masa COVID, jadi ya udah akhirnya kasusnya vakum selama 2 tahun lebih. Nah, during COVID time itu kan saya juga berada di Papua Nugini karena suami saya tinggal di sana. Jadi 2022 akhir saya baru pulang ke Indonesia. Dan saya berpikir saya mau lanjutin kasus ini. Saya ketemu dengan lawyer yang baru setuju, kita coba eksekusi perdata dulu. Akhirnya pengadilan mengirimkan surat kepada William ke alamat sesuai dengan perjanjian awal gitu ya. Kan ada alamat di sana. Ternyata pas dikirim ke sana, domisili William sudah tidak ada di sana. Kita mencoba cari tahu lewat KTP, saya dapat data KTP-nya, saya dapat kartu keluarganya. Ternyata setelah dihampiri ke sana, pengadilan juga ke sana, ternyata tidak ditemukan William di sana karena sudah tidak berdomisili di alamat-alamat tersebut. Jadi intinya kami kesulitan nih mencari William nih berada di mana sih karena pindah-pindah terus. Nah, tidak lama setelah itu, tahun 2023 ada seseorang yang hubungin saya di DM. Dia nanya, Mbak ini dulu investornya Iskektori ya? Gitu. Iya, aku bilang gitu. Mbak, saya juga sama nih kasusnya seperti Mbak. Saya kena juga uang saya. Tapi dia bilang nilainya ada 50 juta, ada yang 100 juta. Di Iskektori dan di bisnis yang satu lagi bersama William, lagi itu kalau nggak salah namanya Jatuh Cinta Vegan Burger ya. Nah, intinya dia sama, uangnya hilang, William tidak bisa dihubungi, dia di-blok persis sama banget sama saya. Orang ini bilang, Mbak saya curiga deh, Mbak main TikTok nggak? Aduh aku nggak main TikTok, Mbak coba buka deh TikTok. Ini ada food, pokoknya suka nge-review makanan gitu, namanya Kode Blue. Saya curiga banget ini William dari suaranya. Terus saya bilang, masa sih gitu. Tapi anyway saya buka, cuman kan I haven't heard his voice for so long, aku juga nggak inget gitu. Jadi masa ya, tapi ya udah aku nggak terlalu nanggepin nih, masih diam aja. Life goes on, lalu tiba-tiba terkuaklah identitas. Di balik Kode Blue adalah William Anderson. Wow, ini dia nih yang dicari-cari. 4 tahun menghilang, mengeblok semua akses, nggak mengembalikan uang saya, ya kan. Ternyata muncul di TikTok, kelihatan. Akhirnya jadi scrolling dong TikToknya dia, terus ngeliat ke atas. Waduh, kalau makan mewah-mewah, suka pamerin, ya kan. Jalan-jalan, ini dan itu. Wah, banyak duit nih kamu William.
kenapa nggak balikin uang saya dan juga uang teman-teman lain yang ternyata yang banyak jadi korban-korban kamu. Ya udah, karena saya sudah tahu akhirnya itu William Anderson muncul di publik, saya melanjutkan kasus ini ke hukum pidana. Dan lewat hukum pidana ini kasusnya lanjut atas asas penggelapan karena sampai sekarang uang saya yang ada di William Anderson dan di Sarah Telardi belum dikembalikan buat saya. Harapan lu apa dari kasus ini? Apakah cuma sekedar duit balik atau mau denda juga atau gimana? Oke. Harapannya tentu uang yang dihutangkan oleh William Anderson kepada saya senilai 518 juta kembali. Kalau ada denda dan lain-lain nanti biar lawyer saya aja yang hitung. Dendanya menyusul nanti disampaikan lewat hukum. Harapan saya yang kedua adalah bukan hanya saya loh yang berkasus dengan William Anderson, perlu dicatat. Saya punya bukti-bukti dan teman-teman lain yang punya bukti-bukti berkasus juga dengan Anda William Anderson. Sekarang kami berani speak up. Yang ketiga harapan saya adalah stop doing this to other people. Cukup kami jadi korban-korban kamu, jangan merugikan orang lain, jangan pakai uang orang lain untuk nggak tahu kepentingan kamu apa.